Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Maharani dengan NPM 204230180. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelum memasuki penjelasan, apa sih kurikulum itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Guys, kalian tahu nggak perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai tahun 2022 itu telah mengalami 11 kali perubahan kurikulum. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada Rencana Pelajaran Kurikulum 1947. Adalah kurikulum pertama yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum ini lahir 2 tahun setelah Indonesia merdeka dan mencerminkan semangat kemerdekaan pada saat itu. Meskipun baru, kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Tujuannya adalah untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial dengan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan cita-cita bangsa di Indonesia. Rencana Pelajaran 1947 ini resmi digunakan di sekolah-sekolah mulai tahun 1950 karena perubahan arah pendidikan bersifat politis, kemudian fokusnya pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat. Rencana Pelajaran 1947 dilakukan penyempurnaan dan lahirlah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Adapun hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah konsep tematik yang digunakan di mana setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu adalah silabus mata pelajaran, menunjukkan secara jelas bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menetapkan bahwa pada hari Sabtu sebagai hari kerida, di mana siswa diberi kebebasan untuk berlatih, berbagi kegiatan, minat, dan bakatnya. Fokus utama dalam kurikulum ini adalah konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Melalui kurikulum ini, pemerintah mengarahkan setiap warga negara mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD pada program Pancawardhana. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Ciri khas kurikulum ini adalah berfokus pada mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus kurikulum ini adalah correlated subject kurikulum atau korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua yaitu adalah pelajaran bersifat teoritis dan sistem penjurusan di jenjang SMA dilakukan di kelas 2 atau kelas 11 saja. Kurikulum 1975. Kurikulum ini lahir akibat dilakukannya penyempurnaan dari kurikulum 1968. Ciri yang menonjol dari kurikulum ini yaitu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Ciri menonjol lainnya yaitu ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi IPA dan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur diubah menjadi mata pelajaran matematika. Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut bahwa tidak bisa mengejar kemajuan pusat masyarakat. Ciri khusus kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar atau CBSA. Kurikulum ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan akan pendidikan yang lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984, memiliki beberapa karakteristik dan tujuan utama yang membedakannya yaitu penyempurnaan kurikulum 1984. Kurikulum 1994
dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang telah diterapkan melalui kurikulum 1984. Kurikulum 1994 ini, pemerintah kembali melakukan perubahan kurikulum dengan memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984, sehingga terdapat perubahan yang terjadi pada kurikulum 1984 ini. Perubahan yang terjadi pada kurikulum ini diantaranya yaitu sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Kurikulum inilah yang mengubah nama SMP menjadi SLTP, kemudian SMA diganti menjadi SMU. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004 lahirlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum ini berbasis kompetensi atau KBK yang mengandung unsur pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Dan implikasinya sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sekolah dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan ciri lain dari kurikulum 2004 ini, nama SLTP diubah menjadi SMP dan nama SMU diubah lagi menjadi SMA. Kurikulum 2006. Kurikulum ini biasanya dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang diberlakukan sejak adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Pada kurikulum 2006 ini, di mana pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter diintegrasikan pada setiap bidang studi. Kurikulum 2013 ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual atau KI1 dan sikap sosial KI2. Namun penilaian sikap KI1 dan KI2 juga sudah dihapuskan pada setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Hanya tersisa pelajaran pendidikan agama dan PKN saja. Ciri khusus kurikulum ini juga terdapat pada penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Yang terakhir yaitu adalah kurikulum Merdeka tahun 2022. Kurikulum Merdeka tahun 2022 yang sebelumnya dikenal dengan nama kurikulum prototipe, dan inti dari kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar. Konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Karakteristik kurikulum 2022 yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu kurikulum ini juga berfokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi perubahan dan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.